Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Quratul Aini, NPM 2240605078, lokal A3. Pada video kali ini, saya akan meresensi sebuah buku novel yang berjudul Secangkir Kasih Sayang yang Penuh Cita. Penulis Nunung Karisma R. Tahun terbit 2013, penerbit Jatuh Cipayung. Halaman 236. Jadi cerita yang ada dalam novel Secangkir Kasih Sayang yang Penuh Cinta ini adalah pada suatu hari si Naya ini bersama temannya bernama Putri. Mereka berdua pergi ke sebuah toko untuk berbelanja. Lalu tiba-tiba si Naya ini melihat bahwa ada sosok laki-laki yang sedang membuka gembok sepeda milik si Naya. Kemudian si Naya bersama Putri pun menghampiri laki-laki tersebut dan mengatakan bahwa sepeda yang ia sedang buka itu adalah milik dari si Naya. Tetapi lelaki tersebut tetap mengatakan bahwa itu miliknya karena dia mengira bahwa itu sepedanya karena ada keliripan. Kemudian si Naya pun merasa jengkel terhadap laki-laki tersebut karena sudah merusak gembok dari sepeda si Naya. Setelah itu mereka pun akhirnya pulang. Si Naya bersama Putri pun pulang dalam keadaan kehujanan. Setelah sampai di rumahnya masing-masing, si Naya pun merasa bahwa kondisi badannya itu kurang memungkinkan. Dia merasa bahwa badannya itu meriang dan sedikit flu. Lalu kemudian orang tuanya si Naya, ibunya si Naya ini meminta untuk si Naya beristirahat dan minum obat. Lalu tiba-tiba sosok laki-laki tersebut itu datang ke rumah si Naya untuk mengantarkan pesanan kopi dari ayahnya si Naya. Dan ternyata laki-laki tersebut itu adalah pemilik dari The Coffee Cafe. Yang bapaknya si Naya ini adalah langganan dari The Coffee Cafe tersebut. Dan sosok laki-laki tersebut itu bernama Niko. Kemudian mereka pun berbincang-bincang. Akhirnya si Naya ini selalu berjumpa sama laki-laki tersebut bernama Niko. Kemudian pada suatu hari ibunya si Naya ini meminta untuk si Naya berbelanja di sebuah minimarket. Dengan tidak sengaja dia berjumpa lagi sama si Niko yang sudah memesan gembok sepedanya si Naya. Lalu akhirnya mereka pun membicarakan lagi tentang masalah itu. Lalu kemudian si Naya pun menjatuhkan barang yang ada di minimarket tersebut. Dia pun kebingungan untuk menggantikan semua rugi yang sudah dia lakukan, barang yang sudah dia lakukan. Lalu si Niko inilah yang memutuskan untuk mengganti semua barang yang sudah dijatuhkan oleh si Naya. Si Naya pun merasa sangat berhutang budi sama si Niko karena sudah menyelamatkan si Naya. Dari situlah si Naya pun merasa bahwa si Niko ini sudah sangat baik sama dia karena sudah membantunya. Seiring berjalannya waktu, si Niko pun selalu mencari sebuah ide supaya ia tuh selalu berjumpa sama si Naya. Karena dia ini sudah lama mencari tahu tentang keberadaannya si Naya. Terus ketika mereka berjumpa, si Niko ini pun meminta satu syarat kepada si Naya. Untuk syaratnya itu adalah berpacaran pura-pura. Mereka berpacaran pura-pura karena kakeknya si Niko ini meminta si Niko ini punya pacar sampai menikah. Lalu si Naya pun menerima syarat yang diberikan oleh Niko. Kemudian mereka pun berpacaran pura-pura. Lalu setiap kali si Naya pergi dan pulang sekolah, si Niko yang antar jemput. Mereka pun selalu berjalan berdua di taman
si Nico dan melihat banyak sekali foto-foto si Naya yang tertempel di dinding tersebut, karena si Nico ini sudah mengagumi si Naya sejak lama. Dan ternyata si Naya ini, kedua orang tuanya si Nico itu sudah menjodohkan si Naya bersama Nico, karena si Naya ini adalah anak dari temannya orang tuanya si Nico. Orang tuanya si Nico ini sudah meninggal sejak si Nico masih kelas 2 SMP dan mewariskan sebuah The Coffee Cafe tersebut untuk Nico. Lalu kemudian si Naya ini ulang tahun dan ia mendapatkan sebuah hadiah dari si Nico. Mau tahu hadiahnya apa? Hadiahnya adalah sebuah cincin. Sekian dari resensi buku novel Secangkir Kasih Sayang Penuh Cinta. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.